Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama aku. Nah, di pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas tentang cabling kabel UTP. Nah, di akhir materi nanti, akan ada video simulator juga loh, jangan lupa ditonton. Seperti biasanya, sebelum masuk materi lebih jauh, kita harus tahu apa pokok pembahasan intinya. Nah, sekarang, apa itu kabel UTP? Pengertian dari kabel UTP sendiri adalah sebuah piranti atau perangkat yang digunakan sebagai media transfer data dari komputer satu ke komputer lainnya. Kabel UTP ini digunakan pada jaringan LAN atau Local Area Network untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Nah, dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan sendiri loh. UTP adalah singkatan dari Unshielded Twisted Pair, yang artinya unshielded berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenisnya kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Dari gambar ini bisa dilihat ya, bahwa kabel UTP punya kembaran loh, namanya kabel STP. Perbedaannya hanya kabel UTP tidak ada pelindungnya, sedangkan kabel STP-nya ada pelindungnya. Sesuai namanya, twisted pair artinya saling berlilitan pada setiap pasang. Jadi kabel UTP ini dilengkapi dengan 8 buah kabel, lalu disusun berlilitan menjadi 4 pasang. Fungsinya lilitan ini adalah untuk mencegah kebocoran pada kabel. Warna dan fungsi dari kedelapan kabel pada UTP antara lain yang pertama, ada orange, hijau, dan putih hijau sebagai media penghantar paket data, biru dan putih biru sebagai media penghantar paket suara, coklat dan putih coklat sebagai media penghantar tegangan DC. Urutan standar pemasangan kabel tidak sembarangan loh, ada standarnya, sesuai dengan Electronic Industries Association atau Telecommunication Industries Association. Bisa disebut dengan standar A yang kiri dan standar B yang kanan. Karakteristik dari kabel UTP antara lain, poin pertama, kedua, ketiga sudah kita bahas ya. Poin keempat, maksimal panjangnya 100 meter. Yang kelima, menggunakan RJ45. Keenam, kecepatan transmisinya hingga 1000 Mbps dan impedansinya sekitar 100 ohm. Dari cara instalasinya, menjadi kabel jaringan dan transmisi data, kabel UTP dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu UTP straight trough, crossover, dan rollover. Untuk jenis yang pertama, yaitu jenis straight trough, yaitu kedua ujung kabel UTP menggunakan satu susunan warna dari standar yang sama, yakni standar A juga dengan standar A, atau standar B harus dengan standar B. Jadi, menggunakan standar yang sama ya. Fungsi dari jenis kabel straight trough ini adalah untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Contohnya, PC ke switch atau hub atau bridge, PC ke router, switch ke access point ke router, dan lain-lain. Lalu, untuk jenis yang kedua ada jenis crossover, yaitu jenis yang di kedua ujungnya menggunakan dua standar yang berbeda, yakni standar A dengan standar B, atau standar B dengan standar A, sehingga pada setiap ujungnya memiliki susunan warna yang berbeda-beda. Fungsi dari jenis kabel crossover ini yaitu menghubungkan dua device yang sama, seperti PC ke PC, switch ke switch, router ke router, access point ke access point, dan lain-lain. Jenis yang terakhir adalah jenis rollover, yakni
memiliki susunan warna standar A atau standar B di satu ujungnya, namun di ujungnya lain merupakan warna kebalikan dari susunan warna sebelumnya. Fungsi jenis ini adalah mengkonsol device yang dapat dikonsol oleh terminal komputer. Oke, sekarang kita akan masuk ke kategori kabel UTP, atau kita biasa menyebutnya dengan CAT. CAT ini ada CAT 1 sampai 7. Dikategorikan berdasarkan kualitas transmisi data yang tersedia. Semakin tinggi kategorinya, semakin cepat pula transmisi data yang dilakukan. Kategori 1 merupakan kabel dengan kualitas transmisi data paling rendah dan tidak cocok untuk media transmisi data antar komputer dalam jaringan. Kedua, lebih baik dari CAT 1, di mana kabel ini sudah bisa melakukan transmisi suara dengan kecepatan 4 Mbps. Kategori 3 ini didesain untuk menggantikan UTP kategori 2. Kecepatannya sebesar 10 Mbps. Kabel ini menjadi kabel dengan kualitas terendah untuk penggunaan teknologi Ethernet pada teknologi jaringan masa kini. Kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data sekitar 16 Mbps. Kategori 5 adalah kabel yang paling banyak digunakan dalam dunia jaringan komputer. Kecepatannya hingga 100 Mbps dan dapat mendukung jaringan token ring, Ethernet, fast Ethernet hingga gigabit Ethernet. Untuk kategori 5E adalah transformasi dari kabel CAT 5, kecepatannya hingga 1 GB per second, sehingga support untuk jaringan gigabit Ethernet. Sedangkan kategori 6 adalah kategori dengan transmisi data 1 GB per second dengan frekuensi 200 MHz. Kategori 7 atau CAT7 merupakan kualitas yang paling tinggi, kecepatan transmisi datanya hingga 10 GB per second. Jenis ini cocok untuk media high traffic berbagai macam aplikasi dalam satu kabel. Nah, tadi kan penjelasannya panjang banget ya. Kalian bisa lihat di tabel kesimpulan ini dari kategori 1 hingga kategori 7. Perangkat-perangkat yang menggunakan kabel UTP untuk berkomunikasi. Memang kabel UTP untuk menghubungkan komputer ke komputer lainnya, tetapi tidak hanya komputer saja. Switch hub, router, access point, dan lain-lain juga bisa menggunakan kabel UTP ini. Selanjutnya ada konektor RJ45 yang sangat berhubungan dengan UTP ini. Fungsinya untuk menghubungkan kabel dengan device lain. Secara fisik, RJ45 memiliki 8 pin kecil. Fungsinya untuk merobek kulit kabel UTP pada saat proses crimping. Crimping itu apa, Kak? Nah, crimping ini adalah proses penyatuan antara kabel UTP dengan konektor RJ45 menggunakan alat namanya crimping tool. Nah, konektor ini bersifat sekali pakai, sehingga apabila sudah di-crimping, tidak bisa dikembalikan seperti sedia kala. Kelebihan dari kabel UTP ini antara lain, yang pertama, harganya lebih murah dibandingkan kabel jaringan lain seperti fiber optik. Yang kedua, mudah dalam pemasangan, fleksibel, dan kecepatan transfer datanya cukup cepat. Sedangkan kelemahannya, rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik dan jaraknya hanya 100 meter. Oke, setelah kita mendapatkan banyak sekali informasi tentang kabel UTP, tidak lengkap rasanya apabila kita tidak mencoba secara langsung. Nah, ini adalah video simulasi tentang cara pemasangan kabel UTP. Disimak baik-baik ya videonya. Oke teman-teman, jadi ini adalah simulatornya. Nama aplikasinya adalah UTP Cable Termination Simulator. Kalian bisa download di Play Store juga. Nah, di sini ada training mode dan juga ada tutorialnya. Tutorialnya kalian bisa klik, kalian bisa baca-baca fungsi dari tiap tools yang nanti akan digunakan. Kita langsung ke training mode. Nah, di sebelah kiri bawah ada elapsed time, itu menunjukkan lama waktu yang kita butuhkan untuk merangkai kabel UTP ini. Kita langsung mulai saja ya. Kita klik
Yang putih adalah kabelnya teman-teman. Lalu kita cut, potong atau kabel jaketnya. Lalu kita luruskan kabelnya agar tidak berlilit lagi. Setelah itu kita bisa susun sesuai rancangan yang kita inginkan. Bisa straight trough standar A, standar B, ataupun overcross yang A atau yang B. Hari ini saya akan pakai yang straight trough yang standar A. Susunannya adalah yang pertama ada hijau putih, lalu ada hijau, setelah hijau ada orange putih, setelah orange putih ada biru, lalu ada biru putih, ini harus sabar ya teman-teman, harus teliti juga biru putih ya. Setelah kita memasang biru putih, lalu ke orange, lalu ada coklat putih, dan yang terakhir adalah coklat. Nah, udah selesai, kita pasang konektor RJ45 nya teman-teman. Ini adalah RJ45 nya, kita pasang. Sesuaikan garis dengan kabelnya ya teman-teman, ini harus sesuai. Setelah kita pasang RJ45 nya, lalu kita krim menggunakan kabel tes, menggunakan crimping tool yang hitam ini ya. Nah, pastikan crimping toolnya itu berbunyi klik gitu, tandanya sudah kekunci. Lalu kita tes menggunakan kabel testing tool. Nah, kalau sudah hijau menunjukkan bahwa rancangan kita sudah benar. Untuk yang ini kan aku pakai yang straight trough yang standar. Selamat mencoba. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada materi kali ini tentang cabling kabel UTP. Semoga mudah dipahami dan jangan lupa untuk disimulasikan juga ya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di lain video. Dadah!